Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tahapan proses reengineering. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan review salah satu aplikasi pemerintahan yaitu Tangerang Live. Tahapan yang pertama adalah problem identification and definition. Dalam tahap ini dijelaskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kekurangan ini kita definisikan sebagai masalah. Dalam aplikasi Tangerang Live ini terdapat beberapa masalah, di antaranya sering adanya permintaan untuk mengupload aplikasi tetapi tidak ada perubahan. Yang terjadi malah sering error. Pihak pengembangan aplikasi juga tidak responsif terhadap keluhan dari pengguna. Data yang tersimpan pun tidak sinkron dengan data yang tercatat di Dukcapil, serta minimnya perbaikan sistem karena kurang tersedianya SDM yang berkualitas. Tahapan yang kedua yaitu definition and objective for GPR. Yang ingin kelompok kami buat dari perbaikan sistem aplikasi Tangerang Live ini adalah meminimalkan kompleksitas proses, biaya, dan waktu dalam proses pelayanan publik. Memperbaiki pelayanan dengan cara memperbaiki sistem yang telah ada secara rutin dan optimal, dan mencerdaskan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya seperti RT dan RW. Tahapan yang ketiga yaitu proses studi and documentation. Dalam tahapan ini dijelaskan bagaimana proses studi dan dokumentasi dari aplikasi Tangerang Live serta gagasan proses reengineering yang akan dilakukan. Berikut kami tampilkan beberapa temuan studi terkait aplikasi Tangerang Live dan rekomendasinya serta review dari pengguna aplikasi saat ini. Gagasan reengineering yang ingin dikembangkan yaitu terkait dengan aplikasi sistem layanan satu arah yang sebelumnya harus mengunduh aplikasi lain terlebih dahulu diubah menjadi masih dalam satu aplikasi yang sama, sehingga pengguna tidak harus mengunduh aplikasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Keberadaan informasi yang sebelumnya menyambung ke aplikasi lain dapat diubah menjadi layanan yang akan langsung terhubung ke website, sehingga tidak perlu repot mengunduh aplikasi lain. Proses tahapan yang keempat yaitu proses analisis. Dalam proses ini dijelaskan solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang ada. Dengan ini kami menawarkan solusi untuk perkembangan aplikasi tersebut ke depannya yaitu 1. Update aplikasi diikuti dengan perbaikan sistem. 2. Melakukan sinkronisasi secara otomatis setiap kali terdapat perubahan. 3. Pihak pengembang lebih responsif terhadap feedback yang diberikan oleh masyarakat. 4. Melakukan perbaikan sistem secara rutin. 5. Membangun koordinasi dan kerjasama dari penyedia layanan dan berbagai stakeholder terkait. Tahapan yang kelima yaitu proses reengineering and defining to be processes. Dalam tahap ini dijelaskan bagaimana proses reengineering yang akan dilakukan. Kami mengusulkan proses reengineering yang dilakukan dengan sistem layanan satu arah diubah tanpa perlu repot mengunduh aplikasi layanan yang diinginkan lagi. Berikut kami gambar proses reengineering pada aplikasi Tangerang Live. Sebelum adanya proses reengineering, jika pelayanan searah yang dipilih akan diarahkan untuk mendownload aplikasi baru kemudian bisa mendapat berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Sedangkan sesudah adanya proses reengineering, jika memilih layanan searah, maka akan muncul berbagai informasi yang diperlukan atau dapat secara langsung diakses. Beberapa fitur layanan searah seperti aman belajar, e-news, e-persiran, layanan transportasi, layanan islami, layanan informasi, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan terkait proses reengineering. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.